Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Deka Zahra dengan NIM 232104030013. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu aswat tentang fonemik, oposisi, distribusi, dan vokal. Masuk dalam pembahasan pengertian fonemik. Fonemik berasal dari bahasa Inggris yaitu phonem, yang memiliki makna istilah dalam bahasa Arab dikenal sebagai fonem dan secara didefinisikan sebagai unit terkecil dalam bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan suatu makna. Definisi abstrak dari fonem yaitu bunyi tidak berwujud nyata dalam komunikasi. Yang diucapkan oleh pembicara sebenarnya adalah alofon, bukan fonem itu sendiri. Contohnya fonem N dalam bahasa Indonesia dapat memiliki variasi pengucapan dalam kata seperti nama, tanpa, untuk, dan sebagainya. Untuk definisi berdasarkan fungsinya, fonem adalah bunyi yang mampu membedakan makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia yaitu bunyi T, K pada kata tuli dan kuli yang membedakan artinya. Dan dalam bahasa Arab seperti bala dan mala juga memiliki makna yang berbeda. Macam-macam fonemik itu ada dua. Yang pertama adalah segmental, yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa pecah lagi menjadi beberapa unit terkecil. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental disebut juga fonem suprasegmental. Yang termasuk fonem suprasegmental diantaranya yaitu tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Masuk ke pembahasan selanjutnya tentang oposisi vokal. Oposisi vokal dalam bahasa Arab melibatkan perbedaan antara bunyi vokal yang ada dalam suatu sistem fonetiknya. Bahasa Arab memiliki 3 vokal pendek yaitu fathah, kasrah, dan domah. Bahasa Arab juga memiliki vokal panjang seperti fathah dan alif, dibaca a seperti ta, kasrah dan ya untuk bunyi panjang ti, domah dan wawu untuk bunyi panjang tu. Oposisi vokal juga berkaitan dengan pembentukan verba dalam bahasa Arab, di mana pola vokal dapat mempengaruhi bentuk dan makna kata kerja, seperti pada verba tratirel yang memiliki variasi berdasarkan pola vokal yang digunakan. Dalam konteks morfologis, vokal bahasa Arab juga berfungsi dalam pembentukan kata dan dapat mempengaruhi makna, serta bentuk kata. Identifikasi pola vokal dan verba triteral untuk melihat bagaimana oposisi vokal berfungsi dalam konteks morfologi. Berikut adalah beberapa contoh kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan oposisi vokal. Ada kolbi, yang berarti hati dengan kolba, berarti hati dengan vokal A. Ada kalbi, berarti anjing dengan vokal A. Ada kataba, yang berarti menulis. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu distribusi vokal. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara yang terbuka sedikit. Pita suara yang membuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompa pada paru-paru. Selanjutnya, arus udara ini keluar melalui rongga mulut tanpa adanya hambatan. Distribusi fonem adalah letak beradanya suatu fonem di dalam suatu ujaran, yang kita sebut sebagai kata morfem. Secara umum, fonem dapat berbeda pada posisi awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Berikut contoh fonem dalam bahasa Arab. Yang pertama ada distribusi fathah atau A. Posisi contoh transliterasi arti berawal ahun, saudara laki-laki. Tengah, kataba, dia menulis. Akhir, fataha, dia membuka. Lalu ada distribusi kasroh, contohnya ibilun atau unta. Di tengah, kitabun, kitab. Di akhir, dhahabta, dhahabti, kamu perempuan pergi. Dan terakhir ada distribusi dhammah, posisi contohnya ada ummul, di tengah muslimun, di akhir yaktubun. Itu adalah presentasi yang saya bawakan mengenai fonetik, oposisi, dan distribusi bahasa dalam mata kuliah ilmu aswat.
Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.